Kita ke saham pilihan dari Pak Hans Kui, sudah kami rangkum dalam grafis berikut ini. Dari data yang kami terima tadi pagi ya, BBCA direkomendasikan buy dengan support 8.350, resisten 8.900. BBRI buy support 4.870, resisten 5.050. BBNI buy support 9.275, resisten 9.950 dan ICBP buy support 9.925, resisten 10.500. Oke, Pak Hans, banking tampaknya masih menarik ya untuk 2023? Ya, banking kalau kita pikir masih tetap menarik gitu ya posisinya. Di tengah bunga yang bergerak naik, orang meninggalkan new economic ya. Jadi bank digital cenderung dilepas, kemudian saham-saham teknologi cenderung agak dilepas, dan mereka kembali lagi balik ke old economic ya, salah satunya dilambangkan oleh bank-bank konvensional gitu ya. Dan dianggap bank konvensional ini relatifly yang paling kuat ya menahan transmisi suku bunga ya, artinya mereka bisa mentrupas kenaikan suku bunga itu pada konsumen mereka gitu. Jadi BCA salah satu yang dipilih, apalagi biasanya di akhir tahun BCA bisa menguat biasanya gitu. Kita memang menunggu break 8.700 ya untuk BCA saat ini. 8.700 break akan berpeluang ke 8.900. Kalaupun turun ada support kuat 8.350 ya. Ya betul, itu spot areanya. Kalau memang melemah, buying weakness cukup bagus untuk BBCA. Ada informasi BI kerek suku bunga lagi sekarang 5,5% begitu ya Pak Hans. Bunga KPR BCA belum naik tahun ini. Ya, memang kalau kita lihat BCA ini cost of fund-nya yang paling rendah ya di Indonesia ya. Jadi memang karena bank besar, orang relatif percaya dengan BCA sehingga cost of fund-nya relatif rendah. Nah, dengan bunga yang disalurkan lebih rendah itu BCA bisa memilih konsumen gitu ya. Jadi ini tentu sentimen yang positif bagi BCA sendiri gitu posisinya. Oke. Nah, kalau kita lihat BI rate ya, BI rate ini kemarin waktu Fed naikin 50 basis poin, kita naik 25 basis poin. Karena Bank Sentral melihat nilai tukar kita relatif kuat ya posisinya. Jadi dia tidak terlalu agresif untuk menaikkan suku bunga. Nah, ke depan memang mungkin sekali ya Fed masih menaikkan suku bunga 50 sampai 75 basis poin. Jadi BI itu masih ada peluang naikin suku bunga. BI masih ada peluang naikin suku bunga Pak Hans? Ya, tapi kemungkinan naiknya cuma 50 sampai 75 basis poin ya di tahun depan, dan itu merupakan puncak suku bunga. Kemudian semester kedua kemungkinan mulai ada pergerakan turun ya di suku bunga acuan sendiri gitu. Oke. Jadi 6 berarti 6 sampai dengan 6,25% tahun depan peluang dari kenaikan suku bunga Bank Indonesia ya? ya, karena kita harus lihat spread suku bunga kita ya, yang tadinya biasanya 350 basis poin antara suku bunga dalam negeri dengan Fed rate gitu ya. Sekarang sisa 100 basis poin. Nah, ini yang harus di-manage dengan hati-hati gitu ya, karena kalau spreadnya terlalu tipis, takutnya ada capital outflow yang keluar dari pasar kita. Tetapi kita udah lihat dua negara, Brazil dengan Meksiko, itu mata uangnya menguat terhadap US dollar. Kenapa? Karena bunga mereka tinggi di sana. Jadi uang itu banyak, dia mencari yang yield-nya tinggi gitu. Nah, ini yang menyebabkan kita pikir BI akan menyesuaikan, tapi Fed ketika menurunkan suku bunga ya, itu BI akan segera mengikuti dengan penurunan suku bunga. Apa yang akan terjadi kalau suku bunga Bank Indonesia ke 6%-an Pak Hans? Nanti akan kita bahas lebih jauh ya. Berikut juga saham rekomendasi Anda, masih ada 3 tadi ya. Kita jeda dulu pemirsa, dan kami akan segera kembali sesaat lagi. Terima kasih Anda kembali bersama kami pemirsa, dan masih terhubung melalui video conference bersama dengan Pak Hans Kui, dan kita akan mengulas kembali saham rekomendasi dari Pak Hans. Tadi kita sudah bahas BBCA ya Pak Hans. Kalau BBRI bagaimana Pak Hans? Seiring dengan Anda katakan tadi suku bunga Bank Indonesia masih ada peluang beriringan dengan suku bunga Amerika yaitu The Fed begitu ya naik, kita masih ada peluang kenaikan di 2023 50 sampai 75 basis poin, berarti bisa ke 6,25% gitu. Apa yang akan terjadi khususnya untuk banking kalau suku bunga naik ke 6%-an?
Ya, memang kalau kita lihat yang terjadi saat ini kan yang dilihat pasar gitu ya, selisih antara Fed Fund Rate dengan suku bunga di Indonesia. Fed Fund Rate di 4,5, 7 days repo rate 5,5. Tapi kita harus cermati bahwa BI rate 7 days repo rate ini kan 7 hari ya. Kalau kita convert ke setahun harusnya ditambah 100 sampai 125 basis point ya. Jadi sebenarnya suku bunga kita itu udah 6,5, 6,75 ya. Jadi spreadnya masih agak lebar gitu. Nah, karena Fed mungkin menaikkan 50 basis point sampai 75 basis point ya, karena prediksi sekarang Fed itu bunganya 5,1 gitu di sampai semester kedua. Habis itu baru turun dia ke 4,5 ya. Jadi dari sana ada turun 50 sampai 75 basis point di sana. BI mungkin naikin 50 tapi habis itu turun ya, mungkin turun 75 basis point posisinya. Jadi perbankan masih tetap jadi pilihan kita ya, dan kita lihat seperti BRI ini kita rekomendasi beli ya di 48, 70 sampai dengan 49 saat ini ya level sekarang, dan kita memang mengharapkan dia bisa break 5025 ya untuk bergerak sampai 5100-an. Oke, 5.025 adalah target terdekat untuk BRI, 5.100 berikutnya gitu ya? Ya, betul. Oke, saat ini di 4940 bisa melakukan buy on weakness mungkin atau cicil beli dari posisi sekarang Pak Hans ya? Ya, bisa buy on weakness ya untuk BBRI sendiri. Oke, dan waktu telah menunjukkan pukul 9 lebih 2 menit pemirsa, artinya pembukaan perdagangan di Bursa Efek Indonesia sudah berlangsung. Kami hadirkan datanya berikut ini. Indeks harga saham gabungan masih menguat 0,29% di 6.855. Kemudian Jakarta Islamic Index naik 0,08% di 591, LQ45 juga naik 0,26%. Seperti data selengkapnya bisa Anda saksikan di layar. Dari gainers pemirsa, saham-sahamnya adalah Mitratel naik 0,65% di 770. BCA yang merupakan rekomendasi Pak Hans naik 0,29%. 8.600. SDPC naik 0,62% di 322. SDMU 13,75% di posisi 91. Kemudian pemirsa yang menjadi losers adalah saham BSBK turun 6,6%, 168. Adaro turun 0,53%, 3.780. NICL 1,41% di 140. HMSP turun 1,09% di 905. Pak Hans, BCA di 8.600 bagaimana tanggapan Anda? Ya, BCA seharusnya kita bisa beli ya posisinya ya, dan kita biasanya bank ini salah satu yang menguat ya di akhir tahun gitu posisinya, dan berharap bisa tembus 8.700 ya dalam perdagangan. Itu dia sudah dibulas tadi ya, tapi kita update karena kondisi pembukaannya berada di 8.600-an, masih ada support kuat 8.350 dari Pak Hans. Baik, BBNI 9275 support resisten 9.950. Seberapa menarik BBNI? Tapi kalau kita cermati ya Pak Hans, BBNI ini sering masuk dalam rekomendasi karena dinilai harganya lebih lagging dibandingkan dengan banking yang lain yang rata-rata sudah sempat rekor di tahun ini gitu. Tapi BBNI ini agak slow ya pergerakannya, atau seperti apa sih Pak Hans? Iya, memang betul BBNI ini relatif lebih slow ya. Jadi orang lebih senang beli BCA, Mandiri, BRI ya. Padahal dia ini adalah salah satu bank besar ya. Dan kalau kita lihat price book value ya, mungkin cuma 1,26 kali ya price book value ya, dibandingkan bank lain yang bisa 2 sampai 3 kali ya. Jadi relatively saham BBNI ini relatif lebih tertinggal gitu. Makanya kita tetap rekomendasi beli ya untuk BBNI sendiri gitu ya. Jadi support area ini kan sampai 9350 ya area pembelian kita ya. Jadi kalau melemah 91 sampai 9350 tetap kita beli. Target kita adalah 9950 untuk BBNI. Oke, 9275 target 9950 untuk BBNI. Kemudian satu lagi ya Pak Hans, ICBP. Mengapa dari 4 saham rekomendasi nyempil satu nih consumer good ICBP? Ya, biasanya memang ICBP ini emiten yang besar ya kalau kita lihat ya untuk consumer good. Jadi biasanya consumer good juga salah satu yang
suka menguat ya di akhir-akhir tahun ya. Makanya dari pola grafiknya lagi sideways, kita rekomendasi buying weakness ya untuk ICBP ini dari 10.000 sampai dengan 10.200 gitu ya posisinya. Kita masih menunggu dia untuk break 10.450 ya posisinya ya untuk bergerak naik ke atas. Akan lebih confirm kalau mampu break di 10.450 Pak Hans ya? Ya, dia keluar dari konsolidasi area, tapi kalau mau buy weakness dari 10.000 sampai 10.200 bisa dilakukan pembelian untuk ICBP. Hindari jika turun di 9925. Ya, betul. Karena dia berarti membentuk tren turun ya di level tersebut. Pak Hans, laba bersih Indofood CBP atau ICBP ini turun 33,46% hingga kuartal 3 2022. Itu nggak apa-apa, Pak? Ya, memang kalau kita lihat kadang-kadang memang emiten ini mengalami tekanan, tapi kalau kita lihat di jangka yang panjang gitu ya, tetap menarik ya untuk ICBP sendiri. Memang kalau kita lihat selama perang Ukraina Rusia itu kan masalah gandum jadi salah satu isu yang cukup mengganggu gitu ya. Tapi kalau kita lihat sekarang Rusia udah bersiap untuk perdamaian ya, dan kita pikir mungkin selepas musim dingin ya di sana kemungkinan ada pergerakan damai. Karena kalau perang berlanjut terus, eskalasinya meningkat terus, kita khawatir bisa jadi perang nuklir ya. Jadi harapannya perangnya akan berakhir ya mungkin di semester 1 di tahun depan. Oke. Ada BCA, BBRI, BBNI, ICBP. BCA ada target 8.900, BBRI 5.050. BBNI 9.950, ICBP 10.500. Pak Hans, sedikit tanggapan soal dampak kenaikan cukai hasil tembakau terhadap kinerja saham emiten rokok. Hari ini HMSP tertekan 1% lebih begitu ya. Bagaimana analisis Anda? HMSP hampir turun jadi 1,64% saat ini di 900. Ya, memang kita agak susah bilang ya tentang emiten rokok ya. Memang cukai itu selalu dinaikkan oleh pemerintah berapa tahun sekali dinaikkan gitu. Jadi sekarang komponen besar HPP dari industri rokok itu memang adalah cukai yang dibayarkan pada pemerintah gitu posisinya. Nah, tapi memang kalau secara umum biasanya emiten rokok itu bisa mentrupas ya kenaikan cukai itu pada pelanggan mereka gitu. Tetapi mengingat periode pandemi, kelihatannya mereka sedikit hati-hati gitu ya dalam mentrupas itu. Sehingga kalau kita lihat net income mereka cenderung turun ke bawah. Jadi memang kita harus akui industri rokok itu saat ini bisa kita katakan agak sunset industry ya, biarpun ketika sangat murah ya sahamnya itu masih tetap memberikan peluang kenaikan. Dalam kondisi saat ini Pak Hans, apa rekomendasi untuk gudang garam, HMSP mungkin singkat saja? Saya cenderung berpikir gudang garam ya bisa dilakukan buy weakness ya. Karena kalau kita lihat beberapa datanya relatively cukup murah dan sekarang periode harga paling rendah ya. Jadi kita spekulatif buy di 18.100 sampai dengan 18.800 ya untuk gudang garam. Oke, agak lebar ya Pak Hans ya spekulatif buy-nya? Ya betul, agak lebar. Tapi ini level termasuk paling rendah ya yang ada dari gudang garam selama ini. Oke, sayang sekali waktu kita terbatas, tapi Pak Hans tadi di awal sudah menyampaikan ada peluang window dressing gitu ya sampai dengan akhir tahun ini, dan IHSG kita lihat juga terus menguat 0,63%. 6.879 dibandingkan pembukaan tadi di 6.835. Masih ada peluang ke 7.000-an Pak Hans ya, 7.000 lah. Paling tidak ya, untuk IHSG Pak Hans ya. Dan cermati emiten banking. Itu ya yang menjadi highlight utama Pak Hans ya. Betul, betul. Oke, terima kasih Pak Hans. Sehat selalu untuk Anda. Sampai jumpa di tahun 2023. Amin. Ya, amin. Selamat pagi Pak. Selamat pagi.